Shalom Jemaat GKJ Sunter. Sebentar lagi kita akan berpartisipasi dalam mengikuti ibadah. Mari mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan dengan berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi kita saat akan beribadah ke gedung gereja. Siapkan Alkitab dan media pelengkap seperti alat tulis jika diperlukan. Duduklah dengan posisi yang baik sebagai wujud hormat kita kepada Tuhan. Hindari sikap berbaring kecuali untuk kondisi fisik tertentu dan hindari melakukan aktivitas lain di tempat saudara. Ambillah waktu doa pribadi untuk mempersiapkan diri kita dalam mengikuti ibadah. Mari berpartisipasi aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, ajakan bernyanyi, dan mendengarkan firman Tuhan dengan fokus. Persembahan dapat saudara berikan dengan melakukan transfer ke rekening gereja atau scan QR yang tertera di layar. Ikutilah ibadah hingga selesai. Mohon kepada orang tua dapat mengarahkan anak untuk berpartisipasi dalam ibadah sekolah minggu. Tetap jaga kesehatan, memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom sidang jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada hari ini kita kembali memenuhi panggilan untuk beribadah kepada Tuhan. Meskipun melalui live streaming dari rumah masing-masing, kita percaya Allah Roh Kudus yang menyatukan segenap tubuh Kristus untuk bersama-sama memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Nya. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita saat teduh mempersiapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Ibadah ini dimulai di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Masih tetap berdiri, mari kita masuk hadirat-Nya, membawa pujian syukur, hormat dan sembah kita bagi Allah Maha Kasih. Mari kita sembah Dia, Allah yang suci, sebab bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba, Allah Tritunggal, Allah yang esa, sebab Dia mulia dan layak dipuji. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia
dengan sepenuh hati, sepenuh suara. Kita puji Allah kita, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kasih, Allah yang Esa. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Semua makhluk datang memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, Allah yang Esa, Allah Tritunggal, Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Sidang jemaat, marilah kita dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan mengakui dosa-dosa kita, agar kita dilayakkan untuk menghadap Tuhan dalam tempat kudus-Nya. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 berkata, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Allah, oleh karya penebusan Kristus di kayu salib, dan oleh kebangkitan Yesus Kristus, kami beroleh hidup di dalam Kristus. Dan kami memanggil-Mu Tuhan dan Allah kami. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu, bersyukur untuk penyertaan-Mu di setiap musim kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami datang membawa pujian, syukur, doa dan penyembahan kami hanya bagi-Mu Allah kami yang hidup. Pimpinlah dan berkuasalah atas tubuh, jiwa dan roh kami ya Tuhan, di dalam sepanjang kebaktian ini. Lawatlah setiap rumah-rumah dimanapun kami berada saat ini. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami.
Berkati setiap perangkat, alat, dan jaringan yang kami pakai ya Tuhan, agar kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Dan Tuhan bukalah hati setiap kami untuk dibentuk dengan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan jemaat di seluruh dunia, di dalam segala abad dan di sepanjang zaman. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mau memuji Tuhan kembali. Tuhan yang hanya di dalam namanya ada sumber pengharapan, yang hanya di dalam namanya ada kemenangan. Mari kita memuji Tuhan sambil bertepuk tangan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang membebaskan setiap kita, yang selalu memberikan kita kekuatan. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan, hadapi segala tantangan, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya ada kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya
Amin. Hanya dalam namanya ada pengharapan dan kemenangan. Nama Tuhan Yesus kita. Mari kita membaca Mazmur 7 ayat 9 hingga 10. Mazmur 7 ayat 9 sampai 10. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku, Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Pagi hari ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Randy Tirtanadi dengan tema menang dari peperangan roh. Mari kita buka hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita puji Tuhan dengan pujian. Dengan sayapmu. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita sembah Raja kita. Firman-Mu yang selalu beserta kami ya Tuhan. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang
hambanya. Dipersilakan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan pada saat ini. Kami mau mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong baik hamba-Mu maupun setiap jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Agar Roh Kudus memampukan kami, menolong kami, bukan hanya mengerti dan memahami firman-Mu, tapi juga mempraktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Berkatilah setiap kami dengan firman-Mu. Sampaikanlah isi hati-Mu kepada setiap kami. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema menang dalam peperangan roh, yang terambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan ke-20. Efesus pasal 6, surat Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen yang ada di kota Efesus. Saya akan membacakan ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya, untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani, sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah, supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saudara yang Tuhan kasihi, saya mau memulai khotbah pada saat ini dengan satu tokoh reformator, yaitu Martin Luther. Saudara, kalau saya membaca tulisan daripada Martin Luther tentang begitu dia sering berurusan dengan iblis, dengan roh jahat. Luther sebagai seorang hamba Tuhan yang punya tanggung jawab besar yang Tuhan pernah pakai untuk mengadakan reformasi pada zamannya, mengatakan bahwa iblis itu nyata. Dia ada di segala tempat. Bahkan saat Luther, dia katakan ada di tempat tidurnya sekalipun di rumahnya. Iblis selalu mengikutinya. Jadi kita melihat bagaimana Luther begitu punya pengalaman di dalam kesehariannya bergumul melawan di dalam alam roh, dalam hal ini adalah iblis, roh-roh jahat. Dan Luther menyadari bahwa iblis ini tidak pernah tinggal diam, dia tidak pernah ada hari libur, dia terus-menerus menggoda, mencobai, bahkan di dalam satu tulisannya yang disebut sebagai The Great Temptation atau di dalam bahasa Jerman dikatakan Anfechtung, itu dia menuliskan pengalaman-pengalamannya menghadapi pencobaan yang begitu besar yang berasal dari iblis. Dan seringkali Luther berkata, iblis berusaha menjauhkan dia dari Tuhan. Dia sulit berdoa, begitu takut, bahkan atas kematian. Ini pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh Luther.
Lalu dia katakan bagaimana caranya menghadapi segala serangan iblis ini. Dan dia menuliskan tidak ada cara lain kecuali terus-menerus berpegang kepada firman Tuhan yang menjadi pedang roh yang sebentar kita akan lihat. Saudara yang kasih Tuhan, kalau saja seorang Martin Luther yang Tuhan pernah pakai menjadi tokoh reformator untuk membawa orang-orang Kristen kembali kepada kebenaran firman Tuhan, menghadapi pergumulan perlawanan yang begitu berat yang dia hadapi dengan pergumulannya melawan roh jahat, dan dia menang. Apalagi saudara dan saya sebagai orang-orang biasa, sebagai orang-orang yang di dalam keseharian tidak luput daripada segala godaan dan perlawanan dari si jahat. Itu sebab hari ini teks di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20 kita akan lihat bagaimana Paulus di dalam suratnya di tahun 62 Masehi dia tuliskan kepada orang-orang Kristen yang ada di kota Efesus yang saat itu dia sedang ada di dalam tahanan di penjara di Roma. Dan kalau saudara memperhatikan surat Efesus pasal 1, pasal 2, pasal 3, begitu syarat dengan doktrin, dengan ajaran-ajaran di mana Paulus mau menekankan orang-orang Kristen di Efesus harus punya dasar berpijak yang kuat. Tidak ada cara lain kecuali firman Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, menariknya ketika kita melihat pasal 1, pasal 2, pasal 3 yang terkait dengan begitu banyak doktrin, ajaran, dogma yang Paulus sampaikan kepada orang-orang Kristen di Efesus, mulai pasal 4, pasal 5, pasal 6, dia mulai memerintahkan, tanda petik lebih menghaluskannya, mengajak untuk orang-orang Kristen yang ada di Efesus. Bukan hanya mengisi pikiran mereka dengan ajaran, dengan doktrin yang bagus, yang baik, yang kuat, yang tak tergoncangkan itu, tetapi sekarang coba praktekkan di dalam kehidupan keseharian mereka. Khususnya ketika mereka sudah mendapatkan anugerah keselamatan dalam Kristus, maka mereka harus menjadi ciptaan yang baru, menjadi manusia yang baru, yang berubah dari kehidupan yang lama. Maka ketika mulai menyampaikan bagian ini, khususnya di pasal yang ke-6 yang kita akan lihat, kita melihat bagaimana Paulus mengingatkan orang-orang Kristen yang ada di Efesus. Saya yakin juga firman Tuhan bukan hanya untuk orang-orang Kristen di Efesus pada tahun 62 Masehi pada waktu itu, tapi juga buat saudara, buat saya yang sampai hari ini masih bergumul, masih berjuang melawan di dalam peperangan roh, melawan roh-roh jahat, melawan kuasa-kuasa kegelapan, melawan iblis, setan yang tidak terlihat, seperti yang tadi saya sampaikan pernah dialami oleh Martin Luther. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam Efesus pasal 6 ini, pertempuran rohani itu bisa berupa berbagai macam bentuknya. Yang pertama kita lihat bisa berbentuk orang dirasuk oleh roh jahat. Alkitab mencatat orang-orang tertentu dalam Injil begitu banyak yang dirasuk oleh roh jahat. Di dalam dunia okultisme dikenal dengan sebutan dunia perdukunan, kuasa gelap yang merasuk orang-orang tertentu, dan itu benar-benar nyata, bukan sesuatu yang omong kosong, tapi benar-benar nyata. Roh jahat bisa merasuk orang yang disebut kerasukan. Di bagian yang kedua, kita juga bisa melihat rupa manifestasi daripada roh jahat itu bisa juga tidak terlalu nyata, agak tersamar. Misalkan dalam bentuk depresi, orang yang begitu depresi, tertekan jiwanya, sehingga kehilangan pengharapan, dan melalui berbagai persoalan hidup yang tidak selesai, bisa juga disebabkan oleh pekerjaan setan, pekerjaan iblis. Nanti kita akan melihat contoh di dalam Alkitab. Walau demikian, saudara, kita mesti juga sadar bahwa tidak semua depresi, tidak semua kehilangan pengharapan disebabkan oleh karena setan. Tidak semua juga penyakit kita tahu disebabkan oleh iblis. Walaupun ada penyakit yang disebabkan karena pekerjaan setan. Saya ambil contoh, misalkan ada orang yang terkena syaraf terjepit di bagian leher kah atau di bagian punggung kah. Kita tahu bahwa dalam dunia medis orang bisa mengalami itu istilah syaraf kejepit itu karena
kesalahan posisi duduk, kesalahan tidak rajin untuk beraktivitas, terlalu banyak duduk dan posisi duduk yang salah. Apalagi kita di zaman modern seperti ini, ketika saudara membuka gadget, membuka handphone, membuka laptop dan bekerja dengan menunduk terus-menerus, maka beban di bagian leher atau di punggung kita bisa menyebabkan kita sakit. Model penyakit seperti ini tentunya bukan karena pekerjaan iblis, tapi kesalahan saudara dan saya ketika kita melakukan aktivitas. Yang berikutnya, kita melihat bahwa perlawanan kita yang sesungguhnya memang bukan melawan yang kelihatan, tetapi melawan yang tidak kelihatan. Dan kita melihat yang tidak kelihatan ini, kalau sekarang zaman pandemik virus corona, kita tidak bisa melihat virus itu karena tidak bisa terlihat oleh mata. Tapi benar-benar nyata, benar-benar eksis, dan kita tahu bahwa situasi pandemi corona ini masih terus berlangsung dan begitu banyak orang yang sudah terjangkit dan yang meninggal. Itu sebabnya kita melihat pergumulan-pergumulan yang diakibatkan oleh pekerjaan roh jahat ini bukan hanya sementara, tapi terus-menerus. Sampai kapan? Alkitab mengatakan sampai Kristus datang kedua kali, menghakimi semua orang termasuk iblis dan para pengikutnya. Jadi di tengah-tengah pergumulan saudara dan saya tinggal di dalam dunia ini, menghadapi lawan yang tidak terlihat, bagaimana kita harus menyikapinya. Itu sebabnya saya mau menyampaikan beberapa bagian penting, minimal 3 hal yang saya mau sampaikan dari teks Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20 pada saat ini. Yang pertama, di dalam ayat 10 kalau saudara perhatikan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Akhirnya, kata akhirnya artinya mau mengatakan ada bagian sebelumnya yang Paulus sudah jelaskan, lalu di bagian akhir suratnya ini dia katakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Saudara, banyak orang Kristen, termasuk orang Kristen pada waktu itu, begitu paham tentang doktrin, tentang ajaran, tapi sayang, mereka tidak mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, maka mereka menjadi orang Kristen yang lemah. Punya pemahaman doktrin yang begitu bagus, belajar teologi begitu banyak, ikut pemahaman Alkitab begitu rajin. Tetapi ketika masuk di dalam praktek hidup keluarga mereka, khususnya berkaitan dengan perlawanan mereka melawan roh jahat dalam segala bentuk aspeknya, mereka begitu lemah. Mengapa demikian? Karena mereka tidak mempraktekkan. Dalam poin ini adalah menggunakan setiap senjata yang Tuhan sudah berikan dan persiapkan supaya saudara dan saya bisa menang. Itu sebabnya katakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Strong, be strong in the Lord. Ada sebuah lagu yang begitu indah. Kuatlah di dalam Tuhan. Kuat bukan mengandalkan karena kita fisiknya kuat. Saudara, di tengah-tengah zaman pandemi seperti ini, sekuat apapun, saya pernah baca ada seorang pemuda usia 36 yang tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu rajin berolahraga. Tidak pernah tidak berolahraga. Toh dia menuliskan kesaksiannya dalam satu berita online. Dia katakan, saya begitu rajin berolahraga, fisik saya kuat, dan saya makan juga makanan bergizi, tapi toh saya tetap bisa terserang oleh virus yang begitu kecil yang tidak terlihat, virus COVID-19. Dan dia sampai memakai ventilator. Bersyukur ketika saya membaca seorang pemuda usia 36 tahun, dia bisa menang dan akhirnya terlepas dari ventilator dan kembali sehat. Dia mau menyatakan benar-benar real. Jadi pertama ketika kita mau katakan aku kuat, pertanyaannya adalah apakah saudara dan saya kuat di dalam Tuhan? Bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri, karena kekuatan kita sendiri sekali lagi sangat terbatas melawan virus yang tidak terlihat saja. Saudara dan saya, bahkan dunia ini, seluruh dunia sudah hampir frustasi. Terjadi lockdown 1, gelombang kedua, gelombang ketiga. Di Eropa sekarang terjadi gelombang 3, di mana Prancis, presiden mengatakan harus 1 bulan ke depan kembali
di lockdown karena kasusnya juga terus meningkat. Bahkan kita tahu di negara Amerika ada orang-orang tertentu yang begitu benci terhadap orang Asia, yang dianggap sebagai pembawa virus corona. Dianggap sebutan cemoan, disebut bukannya kungfu tapi kung flu karena membawa virus itu. Saudara dikasih Tuhan, kita tahu dengan problem-problem seperti ini, maka kita tidak bisa mengandalkan kekuatan diri sendiri. Yang kedua, ada orang yang sangat tahu bagaimana harus melakukan segala sesuatu, mempraktikkan kehidupannya, tapi punya doktrin yang lemah. Dia tidak punya pemahaman yang utuh. Sehingga ketika dia berdoa dengan pemahaman yang salah. Akhirnya banyak yang kecewa. Sehingga menganggap Tuhan tidak mendengarkan doa dia. Saudara kasih Tuhan, mari kita punya keseimbangan. Paulus katakan akhirnya di pasal yang ke-6 ayat 10 bagian pertama ini. Mau mengatakan dari seluruh pemahaman yang sudah disampaikan dan mengajak jemaat mempraktekkan, memerintahkan kamu jadilah pelaku firman. Sekarang di bagian akhir hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saya berharap di bagian pertama ini, saudara dan saya, mari kita mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan diri kita, mengandalkan harta kita, mengandalkan kedudukan kita, jabatan kita, posisi kita, apapun itu. Tapi mari kita belajar mengandalkan Tuhan. Kuatlah di dalam Tuhan. Ini bagian yang pertama dari ayat 10. Di dalam bagian kedua, ayat 12, saya mau mengajak saudara melihat mempergunakan selengkap senjata Allah di dalam menghadapi peperangan rohani. Saya bacakan ayat 12 sekali lagi. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Mengapa saudara perlu selengkap senjata Allah? Tadi saya sudah sampaikan, musuh yang kita hadapi, roh-roh jahat ini, iblis, setan dengan segala pengikutnya ini, berbentuk roh, tidak dapat kita lihat. Dan dia melampaui, kekuatannya tidak setara dengan manusia, tapi melampaui kekuatan manusia, superhuman. Jadi melampaui kekuatan daripada manusia. Kiranya dengan bagian pertama ini membuat saudara dan saya semakin takut dan gentar. Ada orang-orang tertentu yang memakai fasilitas begitu baik, menjaga dengan protokol kesehatan yang begitu baik. Contohnya adalah para pemimpin-pemimpin negara, baik di Amerika maupun di Eropa dan di belahan dunia yang lainnya. Mereka pun tidak luput bisa terjangkit positif COVID-19. Padahal mereka sudah super ketat. Sekali lagi, menghadapi musuh. Di dalam contoh saya, virus yang tidak terlihat itu saja. Manusia sudah kalang kabut. Apalagi menghadapi roh-roh jahat yang tidak terlihat, yang terus-menerus berusaha menjatuhkan orang-orang percaya. Saudara, di dalam Alkitab, kalau kita membaca kitab Ayub, kita tahu bahwa setan sungguh nyata. Tapi kita melihat juga penghiburannya, bahwa ketika setan yang nyata itu hendak menyerang, hendak membuat Ayub, seorang hamba Tuhan, yang saleh hidupnya, tanpa cacat, yang sangat berkenan kepada Allah, setan, iblis, harus minta izin dari Tuhan. Artinya Tuhan tetap memegang kendali. Roh jahat yang menjadi lawan orang percaya dalam kitab Ayub, melawan Ayub, mau mengatakan bahwa Ayub bisa setia, bisa takut akan Tuhan karena Tuhan memang memagarinya. Sekarang kita membaca, ketika Tuhan memberikan izin, maka setan memakai, saya menuliskan ada minimal ada 6 yang dipakai oleh roh jahat. Yang pertama, kalau kita melihat 6 bentuk yang Tuhan izinkan iblis setan ini untuk mencelakai Ayub. Pertama, dia memakai orang-orang Sheba yang menyerang, memukul para penjaga ternak Ayub dan merampas harta milik Ayub. Jadi ada orang-orang Sheba yang menyerang.
Yang kedua, iblis memakai apa? Kekuatan daripada api dari langit. Tiba-tiba ada api dari langit menyambar dan memakan habis kambing, domba, serta penjaganya. Saudara, ini bukan hujan air atau hujan biasa, hujan salju, tapi ini hujan api. Ada kekuatan api dari langit yang menyambar kambing, domba, serta penjaganya. Iblis bermanifestasi bukan hanya lewat orang-orang Sheba yang menyerang, tapi sekarang menyerang dalam bentuk api dari langit. Yang ketiga, kalau kita membaca, iblis juga memakai orang-orang Kasdim yang menyerbu unta dan penjaganya. Yang keempat, dia memakai angin ribut. Bukan hanya api, bukan hanya orang Sheba, bukan hanya orang Kasdim, tapi sekarang angin ribut. Yang ketika anak-anak Ayub sedang kumpul di rumah anak sulungnya, di saat mereka sedang kumpul mengadakan pesta makan bersama, tiba-tiba angin ribut yang begitu kencang merubuhkan rumah anak sulung Ayub. Yang kelima, iblis juga memakai penyakit. Dalam hal ini adalah penyakit bara yang busuk. Dari telapak kaki sampai ke batu kepala Ayub, semuanya timbul itu bara, timbul bisul, timbul begitu gatal, dan dia menggaruk dengan beling saking begitu gatal, dan seluruh tubuhnya luka dan berbau. Saudara yang kasih Tuhan, begitu mengerikan. Dan yang paling akhir, iblis yang tidak terlihat itu memakai yang terlihat, yang di depan mata Ayub, yang sangat dikasihi oleh Ayub. Siapakah dia? Istrinya sendiri. Dikatakan iblis dengan mulut istri daripada nyonya Ayub itu berkata, kutukilah Allahmu dan matilah engkau Ayub. Mengerikan sekali, saudara. Jadi manifestasi, kalau kita tidak melihat, tidak berjaga-jaga, kita pun tidak luput daripada segala sepak terjang iblis yang memakai berbagai cara sarana untuk menjatuhkan kita. Namun kita sekali lagi bersyukur kepada Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan mengizinkan, tidak mungkin iblis bisa membuat orang-orang percaya menjadi bermasalah, menjadi terluka, berpenyakit, dan menghadapi berbagai kesulitan, musibah, kesukaran. Semua ada di dalam pemeliharaan, kendali daripada Tuhan. Bukankah kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa saudara dan saya dipagari oleh Tuhan. Dan pada waktu iblis menyerang kita, dia harus minta izin kepada Tuhan, pemilik jiwa, tubuh saudara dan saya. Itu sebabnya mari saudara, hari ini kita melihat bahwa Tuhan sudah mempersiapkan 7 yang saya catat, senjata rohani. Dari Efesus pasal 6 yang saudara sudah dari sekolah minggu, remaja, mungkin sudah tahu ini tentang senjata rohani yang Tuhan sudah sediakan. Cuma masalahnya saudara sudah tahu apakah saudara mau memakainya. Banyak orang tahu bahwa dia sedang berperang melawan roh yang tidak terlihat seperti virus tadi, tapi dia tidak pernah memakai senjata. Sehingga pada waktu dia kalah, dia berteriak, Tuhan, mengapa saya kalah? Kalau hari ini kita diberi kesempatan mendengar firman ini, kita diingatkan, coba lihat diri kita masing-masing. Apakah kita memakai senjata yang Tuhan sudah persiapkan? Senjata yang pertama dikatakan adalah ikat pinggang kebenaran. Yang kedua, baju jirah keadilan. Yang ketiga, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Yang keempat adalah iman sebagai perisai. Perisai iman. Yang berikutnya, yang kelima adalah ketopong atau helmet, itu helm keselamatan, ketopong yang menutupi kepala kita. Dan yang keenam adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Inilah kalau kita perhatikan dari seluruh senjata yang ada, yang terakhir adalah doa sebagai dasar dari semua kemenangan itu. Satu-satunya senjata yang kalau saudara perhatikan, saya tidak akan membahas berhubung waktu satu demi satu, tetapi yang menarik adalah dari 7 senjata yang Tuhan sediakan, 1 senjata yang dapat dipakai
untuk menyerang iblis. Apakah itu? Itu adalah pedang roh. Pedang roh adalah firman Allah. Firman Allah. Itu sebab tadi saya katakan betapa pentingnya kita memahami dalam pikiran, taruh dalam hati kita dengan benar-benar setiap kebenaran firman Tuhan. Karena inilah senjata untuk menyerang iblis. Saya mau masuk di dalam contoh di dalam kehidupan kita terkait dengan dunia okultisme di dalam praktek keseharian. Tadi saya sedikit mengulas tentang bagaimana Martin Luther bergumul di dalam kehidupan pelayanannya, di dalam kehidupan sehari-harinya, yang terus-menerus dia merasa iblis ini selalu berusaha menggagalkan apa yang dia perbuat. Saya yakin di bagian yang 3 ini saya mau kasih contoh pada saudara, bahwa saudara dan saya pun dalam praktek keseharian tidak luput dari serangan iblis di dalam segala bentuk, di dalam konteks saudara dan saya masing-masing. Kalau kita melihat kata okultisme itu berasal dari kata bahasa Latin occultus yang artinya tersembunyi, hidden, tersembunyi, rahasia. Maka pekerjaan iblis ini yang disebut sebagai praktek-praktek okultisme berarti tersembunyi dan seringkali tidak terlihat. Karena tadi saya katakan iblis bisa memakai berbagai sarana untuk supaya dia tidak terlihat bahwa sebetulnya iblislah yang menjadi dalang di balik semua itu. Di dalam praktek-praktek hidup kita sehari-hari, kita sudah tidak asing dengan namanya dunia magic, astrologi, dan yang seringkali sulit untuk kita pahami secara nalar, secara logika. Tapi itu benar-benar nyata. Dan kita tahu juga ada mitos-mitos di dalam firman Tuhan 1 Timotius 4 ayat 7 misalkan. Kita membaca Paulus menuliskan kepada Timotius dan berkata, "Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua." Dikatakan tahayul dan dongeng nenek-nenek tua dalam bahasa Inggris itu disebut silly myths, jadi mitos yang bodoh. Cerita-cerita mitos yang tidak berdasarkan kebenaran, yang bodoh. Tetapi Paulus ingatkan, jangan kamu mendekat, mempercayai tahayul dan dongeng nenek-nenek tua itu, tetapi latihlah dirimu untuk beribadah kepada Tuhan, supaya kamu kuat dan tidak bergantung pada cerita mitos itu. Kita tahu bahwa di dunia Paulus dan Timotius melayani pada waktu itu begitu banyak cerita-cerita mitos dari kebudayaan Yunani setempat, orang-orang yang hidup sebagai orang Yunani yang dipengaruhi oleh pikiran-pikiran filsafat Yunani dan juga tidak sedikit cerita mitos. Saudara yang kasih Tuhan, dalam keseharian kita pun tidak luput di dalam tadi praktek-praktek tersembunyi yang iblis pakai untuk menggagalkan rencana Allah, untuk menjatuhkan saudara, membuat iman kita menjadi lemah. Betapa menyedihkannya ketika saya satu hari berjumpa dengan seorang yang sudah lama melayani Tuhan. Tapi ketika dia membangun rumahnya, dia begitu percaya akan kekuatan daripada ilmu Feng Shui. Saudara tahu pasti itu, di dalam ilmu Feng Shui ada orang-orang tertentu yang begitu kuat mengikut tradisi Feng Shui itu, sehingga ada tata letak bangunan ruangan tertentu yang dianggap sangat tidak bisa diterima. Ukuran-ukuran tertentu, tinggi, lebar, pintu, dan sebagainya harus ikut daripada si ahli Feng Shui. Pertanyaan buat saudara dan saya, ketika kita sudah jadi orang Kristen, sudah jadi anak Tuhan, apakah hidup kita ditentukan oleh berbagai peraturan, ukuran-ukuran daripada pintu yang membuat saudara dan saya tidak diberkati? Sangat menyedihkan sekali ketika orang sudah begitu lama jadi anak Tuhan, tapi masih terikat kepada tradisi-tradisi yang selalu berkata, kalau saya melanggarnya nanti saya bisa celaka, Pak. Pertanyaannya sekali lagi, siapakah yang menjadi Tuhan di dalam hidup saudara dan saya? Apakah Kristus yang menjadi Tuhan atau yang lain yang menjadi Tuhan?
Satu contoh lagi, saya pun cukup sedih ketika ada orang Kristen yang sudah bukan sebagai jemaat biasa, tapi sudah melayani. Tapi satu hari dia keluar dari rumahnya dan tanpa dia sengaja, mobilnya itu melindas seekor kucing. Jadi ketika dia melindas dan kucing itu mati. Dan dia berkata, saya tidak berani Pak bawa mobil. Saya bilang, kenapa? Karena nanti saya khawatir, karena kata orang, mitos ini terjadi. Kalau habis melindas mati seekor kucing, maka dalam waktu 1, 2, 3 hari ke depan sangat berbahaya untuk membawa kendaraan mobil sendiri. Jadi dia tidak berani keluar, tidak berani bawa mobil. Sedih sekali saudara. Siapa yang disakiti? Hati siapa yang disakiti? Hati Tuhan tentunya. Karena ketika seseorang lebih percaya kepada mitos, di balik itu semua ada pekerjaan-pekerjaan daripada iblis yang memakai berbagai cara, memakai berbagai kesempatan untuk membuat orang tidak menjadi orang merdeka, menjara, membatasi, bahkan akhirnya menomorduakan Tuhan, menomorsatukan mitos dan tahayul, dongeng-dongeng nenek-nenek tua yang bungkusnya adalah daripada ajaran tadi yang hidden, yang okultisme itu. Saudara yang kasih Tuhan, mari hari ini saya mau ngajak saudara untuk melihat bahwa apa yang Paulus katakan adalah benar-benar nyata. Iblis itu masih terus bekerja. Sampai kapan? Sampai Kristus datang kedua kali. Dikatakan di dalam ayat 21 sampai 27. Lukas 21 ayat 27. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dimasukkan di bagian ini adalah bahwa sampai Kristus datang kembali di dalam kekuasaan dan kemuliaannya, barulah pekerjaan daripada iblis itu diselesaikan sampai Kristus datang kedua kali. Namun sekarang kita masih hidup dan Kristus belum datang. Jadi mari kita terus berjaga-jaga. Di dalam praktek keseharian kita, bukan hanya kita melihat bahwa seperti apa yang dihadapi oleh Martin Luther, tapi kita melihat Tuhan Yesus pun di dalam Matius pasal 4, dia mengalami juga bagaimana pencobaan iblis di padang gurun. Kain, Ayub, Saul, Yudas Iskariot, Rasul Paulus, bahkan Paulus pun yang menulis bagian ini juga mengalami, apalagi saudara dan saya. Itu sebabnya tidak ada cara lain. Seperti yang dikatakan oleh Martin Luther di dalam tulisannya, di dalam seluruh kehidupan kita katanya, ada 3 pencobaan yang datang kepada kita. Yang pertama berasal dari daging kita, yang kedua dari dunia ini, dan yang ketiga berasal dari iblis yang terus-menerus mencobai kita. Tujuannya satu, supaya saudara dan saya, kita meragukan firman Tuhan. Kalau saudara dan saya ragu akan firman Tuhan, maka kita tidak punya lagi senjata untuk menyerang. Kalau tidak punya senjata untuk menyerang, akhirnya kita yang terus-menerus diserang oleh iblis. Itu sebab hari ini saya mau mengingatkan saudara dan saya, mari kita gunakan senjata pedang roh, firman Allah. Karena iblis akan terus-menerus berusaha supaya saudara meragukan firman Tuhan. Di dalam salah satu tulisannya dikatakan Luther mengalami bahwa iblis menyerang dia dengan rasa sakit hati, iri hati, rasa benci. Lalu mulai menyerang lagi dengan pikirannya. Pikirannya diserang. Setelah itu dia akan berkata bahwa lihatlah hati seperti apa yang ada padamu. Dan bukankah engkau seorang berdosa? Jadi iblis terus-menerus menyerang Martin Luther. Sampai dia merasa terpojok dan tidak berdaya. Dan tujuannya sekali lagi supaya Luther meragukan senjata rohani untuk dipakainya untuk menyerang iblis. Hari ini mari kita belajar baik-baik firman Tuhan. Setelah kita belajar baik-baik firman Tuhan, pakai firman Tuhan menjadi senjata untuk menyerang iblis. Luther berkata, ketika
perasaan hatinya yang dicobai itu terus-menerus merasa tidak berdaya. Dia katakan satu kalimat, saya kutip, tutup matamu dan taklukkanlah semua itu dengan firman Allah. Sekali lagi, dengan firman Allah. Pencobaan pasti akan datang. Tidak bisa tidak, Tuhan memang masih mengizinkan roh jahat, iblis itu untuk menyerang saudara dan saya. Namun penghiburannya adalah semua ada di dalam kendali Tuhan, dan yang paling penting bagi saudara dan saya saat ini, kita sudah diberikan senjata, yaitu firman Allah. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Saya mau mengakhiri dengan membaca 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai 11. Kalau saudara ada Alkitab boleh membaca bersama-sama 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di dalam renungan singkat pada saat ini kami diingatkan bahwa kami kiranya bukan hanya mengerti kebenaran mendengar firman Tuhan, tapi kami boleh menggunakan senjata pedang roh itu, firman Tuhan itu, dengan selengkap senjata yang lain Tuhan sudah berikan. Bukan hanya untuk menahan serangan daripada roh jahat, tapi juga menyerang dengan firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau terus menguatkan kami. Dan kami bersyukur untuk kesempatan pada saat ini, karena Engkau sudah memberikan senjata rohani bagi kami, supaya kami tetap berdiri teguh, kuat menghadapi segala perlawanan daripada roh yang tidak terlihat, karena Engkau jauh lebih besar. Engkaulah yang memegang kendali, Engkaulah yang berkuasa atas segala sesuatu, khususnya atas segala roh-roh dunia, roh-roh kegelapan, roh-roh jahat ini. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan jemaat-jemaat-Mu di rumah masing-masing ke dalam tangan Tuhan, dengan segala bentuk okultisme yang ada di dalam keseharian kami. Kiranya kami diberikan kepekaan, sehingga kami boleh keluar sebagai pemenang-pemenang. Memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Bobi yang menggembalakan di GKJ Sunter. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya, Pendeta Randy Tirtanadi yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati dan memakai Bapak beserta keluarga untuk terus melayani Tuhan dan menjadi saluran berkat dimanapun berada. Dan kiranya setiap kita yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ditolong oleh Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Selanjutnya kita akan berdoa syafaat bagi pelayanan misi Sinode GKJ, dan sebelumnya kita akan menyaksikan video pelayanan misi Sinode GKJ. Kita akan berdoa dipimpin oleh Guru Injil Ripka Mesa. Great is the darkness that covers the earth. Berdoa untuk negara Myanmar. Apa yang telah terjadi di negara Myanmar saat ini telah mengakibatkan banyak kerugian, kehilangan nyawa, ketegangan, tidak adanya keamanan, ketakutan, kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat tinggal, toko-toko, pabrik dan bank tutup, perekonomian hancur, terjadi kelaparan, anak-anak tidak sekolah, seakan tidak ada harapan.
masih banyak orang Indonesia yang tinggal di Myanmar, termasuk para misionaris. Mari semua gereja di seluruh dunia bersatu hati untuk berdoa bagi Myanmar. Kiranya Tuhan mengasihani orang-orang yang ada di Myanmar. Kiranya para misionaris yang masih ada di sana tetap dalam perlindungan Tuhan. Dan para misionaris dipakai untuk menguatkan dan memberikan pengharapan di tengah kegelapan. Memberikan bantuan untuk mereka yang sedang kelaparan. Menolong mereka yang stres, anak-anak yang trauma dan ketakutan. Doakan agar segala kuasa dari penghulu-penghulu dunia yang gelap ini dihancurkan. Dan kiranya damai Tuhan turun atas Myanmar. Mari jemaat, kita semua mendoakan hal ini bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk Myanmar. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Tuhan, Kau sudah menyertai kami pada pagi hari ini. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk Myanmar ya Bapa. Kiranya kuasa tangan Tuhan, Engkau yang melindungi Myanmar dengan kasih setiamu Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan dan pertolongan Tuhan bagi Myanmar ya Bapa. Tuhan memberkati semua masyarakat yang ada di sana, supaya perekonomian juga bisa kembali pulih ya Tuhan. Anak-anak bisa kembali sekolah. Engkau melindungi masyarakat mereka di sana yang sakit, Tuhan pulihkan ya Bapa. Kami berdoa untuk para misionaris yang Tuhan pakai untuk menjadi alat, untuk menolong dan juga untuk bisa memperhatikan masyarakat-masyarakat yang ada di Myanmar Tuhan. Kiranya perlindungan Tuhan juga turun atas mereka. Tuhan pulihkan Myanmar ya Bapa. Engkau nyatakan belas kasihan-Mu bagi Myanmar Tuhan. Dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk pemerintah dalam memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Tuhan juga menyertai dan menolong mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Myanmar ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan memperhatikan warta. Yang pertama, kelas bimbingan pranikah Sinode GKJ periode ke-19 akan diadakan pada hari Selasa 13 April dengan tema Seks dan Kekudusan Pernikahan. Pembicara Pendeta Suparman Halim dan Dr. Stefani Pangau. Pertemuan kelas bimbingan pranikah akan dilangsungkan secara virtual melalui Zoom meeting. Yang kedua, kelas SMK Saya Murid Kristus, kelas SMK 2 akan diadakan pada hari Kamis 15 April dengan tema Pujian dan Penyembahan. Pembicara guru musik Saron Sihombing dan guru musik Ria Jayanti. Kiranya seluruh peserta SMK 2 dapat mempersiapkan diri dan tepat waktu. Yang ketiga, Persekutuan Doa Rabu 14 April diadakan secara live streaming via Zoom. Pembicara Pendeta Bobby Mesak, biarlah kiranya semua jemaat dapat mengikuti persekutuan doa ini. Yang keempat, HUT ke-19 Komisi Usia Indah, kebaktian syukur HUT ke-19 Komisi Usia Indah diadakan secara live streaming via Zoom pada hari Kamis 15 April jam 6:30 malam dengan tema Upah Kesetiaan. Pembicara Pendeta Erwin Tantero mengundang seluruh jemaat lansia untuk mengikutinya. Yang kelima, kebaktian umum live streaming Minggu 18 April jam 10 pagi dengan tema Menang Atas Pencobaan Diri. Pembicara Guru Injil Pierre Tilaar mengundang seluruh jemaat untuk mengikutinya. Demikianlah warta hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan diberikan melalui scan QR Code atau transfer ke rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara-saudari. Sambil memberikan persembahan,
Mari kita puji Tuhan dengan pujian perubahan ajaib dalam hidupku. Sejak Yesus ku terimalah. Perubahan ajaib jadilah padaku, sejak Yesus ku terimalah. Dalam hati ada terang dan harap penuh, sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita berlimpahlah di hatiku, sejak Yesus ku terimalah. Ku telah tinggalkan jalan dosa yang gelap, sejak Yesus ku terimalah. Dosaku hilanglah, darahnya sucikan, sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita berlimpahlah di hatiku, sejak Yesus ku terimalah. Sekarang aku dapat harap dan selamat penuh, sejak Yesus ku terima. Sekarang ku dapat harap dan selamat penuh, sejak Yesus ku terimalah. Tidak bimbang hati pun menjadi teguh, sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita berlimpahlah di hatiku, sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita berlimpahlah di hatiku, sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Kita akan berdoa untuk persembahan. Doa persembahan dipimpin oleh Ibu Ten Lihwa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan. Kami boleh memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang hidup, Allah yang bangkit dari kematian, Allah yang menang atas kuasa maut. Kami bersyukur ya Tuhan. Selama pandemi ini kami merasakan ya Bapak, kasih setiamu yang tak berkesudahan di dalam hidup kami. Engkau memelihara setiap kami, Engkau mencukupkan kebutuhan kami hari demi hari. Terima kasih ya Bapak, terima kasih untuk kemurahan-kemurahan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pemeliharaanmu, penyertaanmu kepada setiap kami ya Bapak. Sungguh kami bersyukur kami boleh memiliki Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Dan pada saat ini kami bersyukur kami boleh mendapat kesempatan untuk mengembalikan sebagian dari berkat yang kami terima darimu ya Tuhan. Kiranya berikanlah hikmat bijaksanamu kepada kami di dalam mengelola persembahan ini ya Tuhan. Agar boleh dipakai hanya untuk keperluan gerejamu. Boleh dipakai untuk pekerjaan-pekerjaanmu di GKJ Sunter maupun untuk hal-hal yang lain yang Engkau ingin kami lakukan. Terima kasih ya Bapa.
Kami serahkan setiap kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang senantiasa melindungi setiap kami, keluarga kami, gereja kami, jemaat kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau Allah yang begitu baik di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian doksologi dan kita akan menerima doa berkat yang dipimpin oleh Pendeta Bobby Mesak. Jemaat sekalian, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah firman yang telah engkau dengar, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan mengasihi engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang terus memimpin kehidupan kita sejak hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.